Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya duduk aja deh. Takut bosan. Dia lagi gitu. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Al-mukarramun, para asatidz yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu-satu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada para guru sekalian. Wabil khusus ada guru kita Ustaz Lukman, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa para sepuh, para orang tua, para juga sahibil musibah, keluarga almarhum Ustaz Baziani. Mudah-mudahan tiada bosan kita doakan supaya diberikan ketabahan, kesabaran, serta diistiqamahkan dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Innallaha yu'ti dunya may yuhibbuhu wa man la yuhibbu. Wa la yu'ti dina illa ma yuhibbu." Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang disukainya, juga kepada orang yang tidak disukainya. Allah memberikan agama itu hanya kepada orang yang disukainya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan orang disukai oleh Allah atau tidak itu bukan karena dia pangkatnya tinggi atau pangkatnya rendah. Yang pangkatnya tinggi lebih mulia, pangkatnya rendah lebih hina misalnya, enggak begitu. Atau karena hartanya lebih banyak, juga harta yang lebih sedikit, juga bukan patokan orang itu disukai Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang menghormati orang lain bilma disebab urusan hartanya, maka separuh imannya hilang. Bisa kita katakan, hadirin yang rahmati Allah, kayak musim sekarang pemilu lah. Kita jangan nemen-nemen amat kepada satu pasangan tertentu, apalagi semata-mata bukan karena Allah, karena urusan dunianya, maka bisa kategorinya sebagian iman kita hilang. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman kaya. Allah suka sama Nabi Sulaiman. Apa patokannya orang kaya itu adalah orang yang disukai oleh Allah? Ya enggak juga. Nabi Isa, Nabi yang paling miskin, harta enggak, rumah enggak punya, bini kan enggak. Tapi Allah suka juga sama Nabi Isa. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan keduniaan bukan jadi patokan Allah itu suka atau tidak. Nabi pun ingetin kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak lihat dari fisik kalian. Kali yang ototnya paling kuat itu yang disukai Allah, enggak. Yang sakit-sakitan juga Allah suka kok. Kemudian Allah juga, kata Nabi, nggak melihat kepada pakaian kita. Banyak kekasih-kekasih Allah memberikan contoh kepada kita, pakaiannya biasa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Habibullah, kekasihnya Allah,
itu pun pakaiannya biasa saja. Allah demen sama Nabi, ya Nabi demen sama Allah. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, wala yu'tid dina illa ma yuhibbu. Allah berikan agama kepada orang yang disukainya. Lah pertanyaannya, siapa saja sih orang yang disukai Allah? Sebab bagaimanapun hadirin yang dirahmati Allah, sesuatu yang kita sukain biasanya kita jagain. Sesuatu yang kita cintai biasanya kita bahagiain. Jadi kalau kita ngakunya demen nama bini, tapi bini kagak pernah dikasih apa-apa, nggak demen berarti. Kalau kita bilang cinta sesuatu, biasanya umumnya orang itu merawat sesuatu itu dengan baik. Kayak kolektor itu kan orang yang demen dengan sesuatu, dia mengumpulkan sesuatu, dia jaga. Masing-masing kolektor kan beda-beda sukanya. Ada yang gemar dengan mobil-mobil klasik, ada yang seneng sama motor-motor klasik karena mungkin motor baru nggak nyanggup beli. Ada yang demen sama batu cincin, ada yang dikumpulin itu batu cincin. Ada. Membangun. Ada yang demen ngumpulin joran, ada. Ada nggak? Ada juga. Ya, ada. Jadi macam-macam orang suka. Apapun yang dia suka dia jaga. Maka Allah kalau suka kepada siapapun, Allah jamin itu orang senantiasa bahagia. Kalau dikasih susah-susah itu ya Allah itu kepengen supaya ketika Allah kasih bahagianya lebih. Saya sering cerita perjalanan saya ke Semarang. Dulu masih demen nyetel radio di mobil. Kebetulan acaranya acara Nasrani, non muslim, yang ngomong ulama non muslim tapi ya, pendeta. Dia cerita ada orang yang pulang bawa uang sekoper, di tengah jalan dirampok uang itu. Sedih dia. Sesampainya di rumah dia cerita kepada keluarganya tentu dengan kesedihan. Setelah cerita nggak lama tuh perampok balikin duitnya. Jadi waktu nih orang pulang bawa duit sekoper, girangnya itu bukan main. Tapi lebih girang lagi ketika duit yang tadinya hilang dibalikin, itu jauh lebih girang. Padahal jumlahnya sama. Cuman cara Allah tuh suka begitu, yang bikin kita kadang-kadang sebetulnya kayak kita. Kenapa kadang-kadang kita nggak punya duit mulu gitu ya? Punya duit apa nggak ya kira-kira? Itu Allah pengen kasih entar supaya ketika dapat duit girangnya bukan main. Padahal nggak banyak juga menggocap. Tapi kan beda. Kita nggak pernah megang duit nih, gocap katakanlah 2 minggu, sedih nggak? Ya subhanallah, tahu-tahu 2 minggu selanjutnya dikasih gocap, itu luar biasa. Padahal kan udah pernah megang cepet dulu, iya kan? Tapi dikasih gocap girangnya melebihi waktu megang cepet itu. 2 minggu nggak megang. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikasih mah sama-sama aja sebetulnya. Ulama kita juga sering cerita tentang cara bersyukur. Ada orang yang rumahnya kecil, kemudian dia ngadu kepada ulama, ya Syekh, bagaimana
biar rumah saya itu terasa lega. Rumahnya ukuran berapa? 3x3 misalnya. Oh. Anak berapa? 6. Ada cucu? Ada 3. Itu berapa itu? 9. Ya, karena saya nggak kaget. Memang banyak orang belangsak kan gitu. Nah, subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pengen bener rumah lega, pengen. Kalau gitu besok piara ayam di rumah 10. Loh, makin sempit dong. Pengen lega nggak? Ya dah pengen ikutin. Minggu selanjutnya ketemu lagi, Syekh, rumah mungkinan nggak karu-karuan. Makin sempit saya rasanya. Pengen lega, ya kan dari awal udah saya ngomong pengen lega. Kalau gitu besok mampir ke rumah Bang Beni, minta bebek 5. Piara bebek 5 di rumah. Makin sempit makin lega kira-kira. Makin lega. Minggu selanjutnya dia ditanya lagi, gimana kondisi rumah? Hancur. Ayam ada, bebek ada. Pengen lega. Dari awal saya ngomong pengen lega. Kalau gitu piara kambing 2. Masya Allah. Ukuran kita nih, ini saya nyeksa kita. Subhanallah. Seminggu selanjutnya ditanya, bagaimana kondisi rumah? Diem aja, nggak pakai jawab. Nah, ya. Udah sulit mau ngomong apa? Ya hadirin yang dirahmati Allah, kata saya kalau pengen lega rumah engkau, keluarin ayam yang 10. Besok ditanya, gimana kondisi rumah? Alhamdulillah, ayam kagak, rumah makin lega. Besok bebek keluarin. Alhamdulillah, ayam enggak, bebek enggak, makin lega rumah saya. Kambing yang 2 kasih saya pakai. Dan subhanallah. Ayam enggak ada, bebek enggak ada, kambing juga buras. Hadirin yang dirahmati Allah, katanya orang, alhamdulillah makin lega rasanya. Rumahnya enggak berubah jadi gede, tapi rasanya bisa berbeda. Ini yang Allah kasih kepada orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan umumnya suka bersuudzon sama Allah. Ya, apalagi kita udah banyak doa kita tapi nggak dikabul. Doa itu kan juga kudu lihat diri. Misalnya orang kita, ya Allah, jadikanlah saya menteri keuangan misalnya. Kan PA orang yang begitu berarti. Lalu siapa? Kolak kagak. Ini akhirnya pantas nggak dikabul mah kan gitu. Ini kita yang namanya kita orang nggak bener ya, subhanahu wa ta'ala, kita kata ya Rob engkau pelit amat sih tuh, katanya engkau maha kuasa. Ini orang yang nggak tahu diri. Kalau minta juga ya Allahumma kira-kira. Ya betul, misalnya ya Allah berikanlah saya mobil Lamborghini misalnya. Lalu siapa? Ntar naruhnya di mana? Kan gitu. Ya, ntar kalau dia rusak lu pakai, ntar benernya pakai duit mana? Dengan subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Kadang cuman kita yang suka maksain bahwa saya butuh ini. Tidak, Allah lebih tahu kebutuhan kita. Hadirin, orang yang duitnya sedikit pengeluarannya juga nggak banyak. Orang yang duitnya banyak pengeluarannya pun nggak sedikit. Ini ma'asyarallah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang disukai oleh Allah adalah senantiasa Allah kasih dia kebahagiaan. Orang yang disukai Allah cenderung dia ridha bi kismatillah, senang dengan apapun yang Allah kasih. Dikit dia girang, banyak dia bersyukur. Orang kalau udah nggak demen sama Allah, dikasih banyak sewot, dikasih dikit apalagi. Ini ma'asyarallah subhanahu wa ta'ala. Lalu mana tadi pertanyaannya, siapa sih yang disukai oleh Allah? Banyak Allah sebutkan, beberapa di antaranya Allah bilang innallaha
yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Satu yang Allah demen adalah orang yang taubat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Allah. Mintalah kalian ampunan Allah karena sesungguhnya sebesar-besarnya dosa itu lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ngadu datang ke rumah Ustaz, dosa saya banyak. Ngapain aja? Nyolong ayam 4 kali seingat saya. Yang nggak ingat ada kali 12. Ya Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dia ngadu banyak, dia punya dosa, hadirin yang dirahmati Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu waktu belum Islamnya pernah mendem, pernah nguburin anaknya hidup-hidup. Itu dosa kecil apa gede? Gede, hadirin. Tapi nyatanya ketika beliau masuk Islam, Masya Allah, salah satu sahabat yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid, panglima perang dikala sebelum dia masuk ke dalam Islam, adalah panglima perang kafir Quraisy. Artinya banyak membunuh para sahabat. Tapi ketika dia menyatakan Islam, taubat dia kepada Allah, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kitanya masih kecil-kecil, dosa kita mah ya paling dosa-dosa nyawer biduan kecil itu mah. Dosa kita apa? Paling main judi itu gua nggak sampai sejuta, cepet udah pulang. Kemudian tak kagak lagi. Ya Subhanallah, dosa kita kecil-kecil, hadirin. Maka taubat itu sangat disukai oleh Allah. Tiap hari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih taubat? Taubat itu balik, kembali. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap orang yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Artinya ketika kita hidup di dunia, pertama kali hadir di dunia, baru lahir kita sampai ke dunia, kondisi kita nggak punya dosa. Seiring perjalanan waktu balik sampai kepada kita, mulai kenal maksiat ini, mulai kenal maksiat itu, mulai kenal dengan si anu, mulai kenal dengan si ini dan sebagainya, nambah dosa kita, makin tahu cara gibah, makin paham cara fitnah, makin ngerti cara dengki. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman suruh balik kayak bayi yang baru dilahirkan, hapus dosa-dosa kita dengan cara apa? Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ntar balik lagi? Biasa, itu mah rombongan kita. Biasa kita mau begitu. Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau kita melakukan dosa, ya, terus Allah kasih rezeki, nggak ingat Allah ke kita. Enggak, tapi ntar pas susah bin langsa baru ingat ya Allah, dosa saya banyak banget ya Allah, baru kita ingat ya Allah, saya jauh dari Engkau ya Rob. Itu malaikat yang nganterin duit kok tahu aja kan? Ustaz, gue tahu lagu lu. Lu biar yang lagi bilang sakain nangis begitu, terus gua kasih duit lu begitu lagi. Nih masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Walau berat, tapi itu kita kerjakan sedemikian rupa. Paling tidak taubat itu betul, cara kita agak sulit. Enggak, kita sulit kalau lihat kayak film Sunan Kalijaga. Saya pengen tobat. Oh udah kalau gitu ke Kalisunter. Ya.
jaga ini tongkat tuh di pinggiran Kali Sunter, insya Allah 3 hari mampus kita. Ya taubat kagak bukan cerita film, taubat kita mah anter-anter, alon-alon, asal kelakon. Ilangin dikit-dikit. Hadirin yang dirahmati Allah, maaf kemarin saya nggak pernah kenal sholat, mulai sholat dikit-dikit ya. Apa yang dia senang? Maghrib, sholat maghrib. Kenapa? 3 rakaat. Kan lebih enak subuh, sulit bangunnya. Ya maghrib dah, kali maghrib kan udah dari mana-mana tuh ya. Nah maghrib, tapi masih berat, masih belum sanggup saya sampai 3 rakaat. Cara cepet dan nggak apa-apa. Tuh ada subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak 1 rakaat buat lu? Boleh dah. Buat dia doang tuh. Ya ada subhanahu wa ta'ala. Abis maghrib udah, besok dia harus ada niat nambah isya. Isya udah, subuh berat, lengkapin johor. Boleh. Ya lengkapin dulu dah. Karena rata-rata mau subuh kita lengkapin mulu. Ya kadang-kadang jam 8 kita subuh. Ya bukan orang sini. Ya orang sono. Cuman lagi hadir di sini. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Habis johor asar kita tambahin. Terus nambah subuh mulai mendik dikit dah. Ya belum sanggup saya ke masjid, nggak apa-apa dah, sembahyang di rumah. Ya subhanahu wa ta'ala, sembahyang di rumah. Ribet harus ganti pakaian, biarin, pakai baju yang bau iler juga biarin. Ya dia saat Allahu Akbar nambah. Cukup enggak, tambahin lagi kebaikan yang lain. Subhanahu wa ta'ala. Sama orang yang main judi pun sama. Nggak bisa mungkin taubat langsung, dikit-dikit. Kemarin dia main judi habis cepet, kurangin 90.000. Besok kurangin lagi 80.000. Kurangin lagi 70.000, 60.000, 50.000 sampai ceban. Udah ceban, pelan-pelan kurangin lagi. Total udah nggak main judi. Cuman takutnya pas 60.000 mati, takutnya. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, taubat pelan-pelan. Kemarin minum minuman keras yang memabukkan, sebotol gue nyanggup, kurangin setengah botol. Kan ada murahan kalau setengah botol ya. Ntar besok kurangin lagi seperempat, kurangin lagi makin dikit botolnya enggak. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara tobat itu balik, yang namanya balik maklum hadirin yang dirahmati Allah. Kita dari sini berangkat ke Surabaya, balik dari Surabaya kok pelan-pelan. Kecuali mau jalur cepat itu luar biasa, pakai pesawat kurang dari 1 jam udah nyampe lagi di sini. Menduitakan gede. Agak berat kita, ada subhanahu wa ta'ala. Udah nikmatin aja baliknya itu, ada subhanahu wa ta'ala. Semampu kita balik dari Surabaya. Kalau emang sanggup naik kereta silahkan, kalau emang sanggup misalnya naik bis silahkan. Nggak sanggup boleh dia minjem numpang sama supir truk, boleh. Mau kemana bang? Gitu kan kita tanya. Mau ke Semarang, boleh saya ngikut? Boleh ngikut sampai Semarang. Dari Semarang dia numpang lagi, mau kemana bang? Mau ke Kerawang, boleh saya ngikut? Boleh, turun di Kerawang. Mau kemana bang? Mau ke Bekasi, boleh saya ngikut? Tuh sampai juga hadirin, sampai. Allah nggak beratin kita urusan baik itu. Ya. Jadi urusan baik ini, bagaimana kurang enak kita berbuat baik. Jeruk ada, pisang ada, itu kacang gua ada. Kurang apa? Kebaikan itu Allah kasih buat kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mau balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kah yang disukai? Ada lagi. Ntar besok saya ceritain dah ya. Sebab kalau saya habisin sekarang, besok saya bingung ceramah apa.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasih sehat kita, Allah panjangin umur kita, Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Kita khususkan buat almarhum guru kita Syekh Bazi Ali, ya alhamdulillah kita berusaha untuk bisa hadir ya tiap hari, tiap malam, syukur-syukur sampai malam ke-7 saya tahadus binikmah berusaha untuk bisa hadir. Karena saya pikir Ustadz Bazi Ali ini semasa hidup pun berusaha untuk hadir ngajarin kita. Udah berapa kali dia hadir ngajarin kita. Lah kita 7 hari kemarin. Kadang-kadang segen-segenan kita kan gitu ya. Ya ini bukan nyinggung yang lain, bukan saya ini mah. Ya. Itu. Mudah-mudahan Allah ijabah hadinya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.